Oke, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku bakal, aku akan memberikan tutorial membuat landing page. Uh, dan sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu uh, apa tema aku dalam landing page sekarang. Terus juga alasan, apa sih? Pokoknya kenapa aku pakai tema ini dan itu alasan. Yang pertama, aku bakal ambil tema Palestina karena aku tuh sebenarnya bingung antara dua. Aku mau bikin yang apa sih namanya? Yang tentang demokrasi kritis. Aku pengen bikin website kritis. Bukan website kritis, gimana sih? Website yang di situ tuh ngasih tahu gimana kondisi Indonesia. Di situ kita bisa berbagi pendapat tentang gimana, pokoknya ya gitulah, ngasih-ngasih pendapat tentang Indonesia. Kita kritis di dalam website itu tuh kita bisa kritis gitu. Cuman aku takut sama undang-undang dasar ITE. Aku takut nanti website aku mengandung hal-hal yang tidak baik, karena kalau kita ngomongin Indonesia, apalagi sekarang nih emang lagi parah-parahnya. Takutnya nanti gak kekontrol ketikannya, kritisannya. Jadi aku takut bikin headset itu. Dan opsi kedua aku, bukan opsi kedua, iya sih, kayak aku tuh punya dua pilihan, tapi dia sejajar kok keinginannya. Yang kedua tuh aku pengen bikin tentang Palestina. As we know, sampai sekarang masih belum selesai. Jadi aku tuh mau bikin sebuah web yang di sana tuh ada newsnya. News seperti biasa ya, kebanyakan website yang tentang Palestina itu pasti ada news gimana keadaan Palestina sekarang, sama open donasi. Cuman aku mau nambahin juga, di sana aku bakal ngasih gimana budaya yang ada di Palestina, gimana kehidupan orang-orang sana. Jadi kayak di situ tuh juga ada cerita yang bikin orang tuh tahu Palestina itu apa sih, kenapa layak diperjuangkan. Terus juga culture kan budaya ya. Ini cerita-cerita cerita-cerita dari dulu gitu. Apa sih namanya itu? Story-storynya mereka. Terus ngasih tahu juga banyak lah, pengen aku bikin. Karena menurut aku lebih aman yang Palestina, jadi aku mau bikin yang Palestina. Tapi I hope someday aku bisa bikin yang Indonesia juga, karena aku mau di website yang aku bikin di situ tuh kita bisa berbagi pendapat, kita bisa menyatukan aspirasi. Terus websitenya tuh bermanfaat, jadi orang yang mungkin belum kritis setelah melihat websitenya aku, jadi kayak oh iya ya, gini-gini ya gitu gitu. Lupa sih aku menjelaskannya, gitu lah pokoknya. Jadi kita fokusnya ke Palestina aja dulu ya. Terus selain itu, aku udah kasih tahu temanya, dah. Jadi sekarang kita mulai aja. Apa sih? Maaf ya kalau agak-agak aneh. Kita mulai aja dulu dari masukin kode. Jadi di sini kita bikin file. Udah tahu kan caranya? Langsung aja kita bikin kodenya. Terus di sini aku mau kasih judulnya. Apa sih kok ngulang-ngulang? Echoes of Palestine. Ini title buat bagian atas ya. Nih buat bagian sini.
Terus aku juga mau kasih di sini favicon. Di sini aku sebenarnya udah nyimpan foto, jadi kita copy aja. Nih. Ini buat bagian di sininya. Ini kita kecilin. Enggak, nanti kelihatan enggak ininya. Enggak responsif. Lalu kita akan menggunakan Tailwind CSS. Jadi kita ambil dulu linknya di sini, play CDN. Nih bagian script, tinggal kita copy aja. Terus kita lanjut di bagian body aja. Di bagian body aku tuh mau kasih background. Kok langsung background? Kita kasih navbar. Kita yang pertama bikin navbar. Jadi yang pertama harus dibikin adalah nav. Terus di dalam nav kita kasih div. Di dalam div kita juga kasih div lagi. Div ini kan pembungkus, jadi aku bagi-bagi. Ini div pembungkus untuk semuanya, ini pembungkus untuk bagian apa sih namanya, judul. Di sini aku kasih nama Echoes of Palestine yang udah kayak gini. Cuman aku mau beda-bedain warnanya. Jadi Echoes-nya nanti warna merah, off-nya nanti warna abu-abu, agak abu-abu, terus Palestina warna putih. Tunggu, aku lupa kodenya, kode warnanya. Kita coba aja bikin dulu ya. Karena mau dipisah, jadi harus bikin span dulu. Span berarti per nama. Di sini juga kita kasih span. Jangan lupa dikasih spasi. Of di sini aku mau kasih warna kelas. Jadi kalau pakai Tailwind kita ngedesainnya langsung di dalam HTML, jadi cuman kasih kelas terus ya udah desain sendiri. Di sini aku mau teksnya XL, terus bagus nggak ya, fontnya juga bold aja. Cuma satu yang kayak ini. Oh, aku salah bikin. Harusnya ini di sini, salah. Enggak. Copy di sini. Bukan, salah ya. Yang di sini kasih warna. Jadi teks. Karena aku mau nge-custom warna, jadi pakai pitak. Siku petak ya. Warnanya ice lagi. Karena kalian bisa naruh di atas aja, itu kayak di sini di antara ini style, untuk biar nanti masukin aja. Cuman aku enggak, jadi aku lihat contekan warna dulu. Ini warnanya, coba kita lihat seperti itu. Terus off-nya mau kasih warna, tunggu, off
Yang Palestina pakai warna putih, tapi Eva coba ya. Salah deh, aku cari dulu warnanya. Nih, lagian salah juga. Nih, terus ini udah selesai kasih, ini bagian logonya kan. Terus kita mau bikin bagian samping-sampingnya, navbarnya. Di sini aku ada berapa navbar ya? Aku mau bikin 8 navbar, walaupun belum tahu mau diisi pakai apa. Jadi pakai wool. Kita pakai di sini list item. Terus aku mau di sini aja dulu, bikin satu dulu. Di sini nama langsung atau enggak? Enggak usah tiru. Kasih ini. Terus ini supaya jadi pemanggil ya gitulah. Habis itu kasih kelas. Di sini yang mau dikasih kelas tuh cuman, dia kan tulisan biasa. Tunggu, kita coba liatin ya. Oh nih, tulisan biasa aja. Aku mau kasih dia hover tuh kayak warna. Kalau dia dipencet tuh ada warnanya. Tunggu, aku mau custom dulu warnanya. Siap. Nih, ini kan biasa. Seperti itu. Terus setelah itu udah sih bagian ini aja. Karena aku mau bikin 8, jadi tinggal ALT shift down sampai 8. 5, 6, 7, 8. Di sini kita tinggal ganti namanya. Yang kedua aku mau kasih stories. Yang ketiga news. Yang keempat culture. Yang kelima timeline. Yang keenam gallery. Yang ketujuh donate. Yang ke-8 about. Tunggu, udah kan? Aku juga mau bikin di ujung nanti ada tombol join us. Jadi kayak kalau mau ikut komunitas yang aku punya, bisa join gitu. Jadi kasih add. Terus di sini karena belum ada, jadi isi ini aja. Terus tulis join us-nya. Habis itu di sini kita kasih kelas. Karena mau ngasih warna kan. Jadi aku di sini kasih background-nya
green aja. Oh iya, tema warna aku tuh warna-warna Palestina pada umumnya. Merah, merah, hitam, putih, hijau, ya, seperti itu. Terus aku mau kasih teksnya tuh white, putih, biar dia lebih kelihatan. Terus biar dia nggak terlalu mepet, aku kasih PX sama PY. Kalau P aja bisa, cuman jadinya nggak cantik. PX-nya kasih 4 coba. PY-nya kasih 2. Besar kali. Tak. Pas. Terus ini kan sangat runcing, jadi aku kasih rounded biar dia nggak terlalu runcing lagi. XL. Kurang bagus. LG tuh tambah kecil. 2XL. 3XL. Nah, seperti ini. Terus kita juga kasih over. Karena kalau gini kan nggak apa-apa ya. Nggak kelihatan apa-apa. Kasih hover di sini backgroundnya. Background text. Udahlah, copy dari sini aja. Copy. Terus setelah itu kita mau kasih apa ya? Kasih shadow biar agak tampak 3D. Shadownya ini aja. Ya udah nampak shadow yang sedikit. Habis kasih shadow, apa lagi kira-kira? Udah dulu deh. Kita di sini bikin ini lah. Ini kan masih kayak gini. Jadi kita mau bikin ke samping karena dia navbar. Yang pertama tuh kasih backgroundnya dulu nggak sih? Di bagian nav. Jadi kasih kelas, di sini kasih background. Aku ambil dulu warnanya. Oke, aku udah kasih background, udah kasih warnanya. Jadi gini. Terus kita di sini apa ya? Jadi kita kasih di sini sticky. Sticky ini gunanya supaya nanti pas kita nge-scroll ke bawah, pasti landing page kita panjang kan. Pas nge-scroll ke bawah, si navbarnya ini masih ngikut. Jadi dia nggak hilang. Kasih sticky, terus kalau udah dikasih sticky, kita kasih topnya 0, leftnya juga 0, berarti dia leftnya juga 0, terus right-nya juga 0. Jadi kalau misalnya nanti dia turun, posisinya tuh tetap kayak gitu, topnya tetap nyambung ke kepala ininya, yang ini juga tetap nyambung, yang ini juga tetap nyambung gitu. Terus kita juga kasih z indexnya 50. Terus sebenarnya mau kelihatan di sini kita bagusnya kasih opacity, kasih 90. Opacity ini biar nanti pas navbarnya turun, navnya tuh nggak warna pekat gini lagi, jadi masih kelihatan secara transparan si apa namanya section yang kita punya. Habis itu
kayaknya kita kasih shadow di navbarnya biar cantik. Shadownya MD coba biar nggak terlalu kelihatan sih. Nah ini udah ada shadownya kan. Terus ini kan masih di samping, kita bikin dia supaya masih di bawah, kita bikin dia supaya di samping. Kalau mau bikin di samping tuh yang harus kita lakukan adalah yang pertama, displaynya kita kasih flex supaya dia ke samping. Nah seperti ini. Terus setelah kasih flex, kita juga kasih di sini justify between, mana dia? Oh salah tulis, justify between, itemsnya juga center. Justify between ini supaya dia jadi ini per apa sih, per bagian tuh kepisah. Terus itemsnya kasih center. Setelah item center nih supaya item-itemnya ke tengah. Terus kasih px tuh padding, coba kasih 6. X dia horizontal, Y vertikal kalau nggak salah. Oke, Y lurus, X datar. Ini coba kasih 4. Berubah nggak? Nggak berubah. Terus kita juga kasih MX-nya auto sama maksimal width-nya 7XL. Jadi maksimal lebarnya tuh 7XL. Tidak berubah. Kenapa ya? Atau karena di sini aku belum kasih gap. Coba aku kasih gap di ul-nya. Pas gap. Enggak berubah. Selain itu, coba kasih di sini flex. Berubah. Terus fontnya udah damen sih. Udah ya. Udah aman. Apa lagi? Equals of listing. Dah. Bagian F bar-nya udah. Terus aku juga mau ngedesain di bagian body-nya. Jadi body berarti secara keseluruhan semua yang ada di sana dia akan berwarna ini, kecuali navbar karena kita udah kasih warna kan. Jadi badinya kita kasih kelas juga. Di sini badinya aku kasih background mana sih backgroundnya, FA F9 F6. Terus teksnya itu agak grey tapi grey yang tebal, yang 900, jadi tetap nggak kelihatan. Terus fontnya yang biasa aja, font sans. Karena yang simple tuh juga cantik kok. Oke, ini yang bagian bagian apa sih? Bagian left-nya aja. Coba dikasih fontnya medium, normal ini ya. Kalau medium bagusan ini atau mediumnya? Ini aja. Ya ini.
Udah selesai nih barnya. Skip dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi aku mau bikin kayak gini. Jadi oke, langsung aja. Beda ya. Oh, ini kayaknya biarin aja. Langsung aja kita lanjut ke apa ini, bagian selanjutnya. Berarti kita bikin section baru. Ini kasih komen lah dulu, kasih komen. Ini bagian home. Terus di sini kita di sini kita berarti kalau mau kasih background di section ini kita kasih dulu kelas, biar gambarnya setinggi apa namanya, tingginya tuh pas ke layar. Jadi kita kasih di sini H screen, jadi pas layar, tingginya height pas layar. Terus dikasih flex biar bisa nanti di atik-atik, biar bisa dikasih itemsnya center, justify-nya juga center. Karena kalau nggak pakai flex dia nggak akan kayak gitu, nggak akan bisa atik-atik bagian item sama justify-nya. Terus kita kasih backgroundnya cover, jadi backgroundnya tuh covernya, sebesar covernya itu, sebesar gambarnya itu. Terus kasih juga backgroundnya tuh supaya center, jadi gambarnya di tengah. Dan di sini kita kasih relatif nih gunanya supaya nanti deh aku kasih tahu bedanya gimana. Jadi di samping relatif nih kita bikin di sini style. Ya baru di sini kita kasih background image, pakai gambar yang aku kasih. Jadi aku karena mau kasih URL, aku mau ngambil dari link, jadi bikin di sini URL. Mama, aku lupa. Aku bisa digambarnya dulu ya. Karena aku lupa di mana gambarnya, jadi aku ambil dari codingan aku yang sebelumnya. Tunggu dulu ya. Oke. Di mana tadi nih? Terus di sininya kasih kutip. Biar tapi kalau nggak dikasih kutip gimana? Pernah nggak ya? Iya tadi. Coba kalau kasih kutip. I don't understand why did kasih kutip. Apakah terlihat berbeda? Tidak. Sama aja. Oh yaudah, berarti sama aja. Iya, gak ada bedanya. Terus dah bagian sininya udah kasih backgroundnya kan. Jadi kita masuk ke bagian div. Nggak ada yang ini, nggak ada yang merah. Di div kita kasih kelas. Div yang ini kita cuman mau fokus ke gambar background tadi. Jadi kita kasih di sini absolute. Absolute-nya supaya dia tuh pas sama layarnya. Terus kalau kita kasih absolute berarti kita kasih insert 0. Insert pokoknya, tapi bagusnya 0. Terus kasih backgroundnya black. Jadi biar dikasih pas ada opacity itu dia ada
opacity-nya tuh nyamper-nyamper sama hitam. Opacity 50. Nih, gelap jadinya kan. Tapi, oh, emang ya? Emang. Oh, udah. Terus, setelah kita kasih opacity, kita bikin div lagi. Di sini div-nya kita space enter. Terus kita kasih di sini tulisan-tulisan. Yang pertama H1. H1 tulisannya Echoes of Palestine. Habis H1 kita kasih H2 ukurannya. Tomat aja. Terus habis H2 kita kasih paragraf. Nggak ke bawah ini. Copy. Berarti gimana tadi? Ini ya. Paste. Terus kita mau warna-warnai siapa sih namanya tadi di bagian ini. Terus di sini kita kasih kelas, kita kasih yang secara umum dulu, kita kasih relatif lagi. Terus setelah relatif kita kasih z index. Tadi udah jelasin ya z index gimana. Z indexnya 50. Terus supaya teksnya ke tengah kita kasih text center. Setelah text center kita kasih warna teksnya white. Setelah text white kita belum ada teksnya. Udah ada nih, udah. Nih masih kayak gini ya. Kita kasih juga apa bagusnya? Kayaknya perlu nggak? Tunggu nanti aja. Kita kasih max ini dulu. Max apa sih? Lebarnya lebar. Width. Max width-nya kita kasih XL. Oh terlihat. Coba kasih dulu ya. Gak kelihatan juga sih. Setelah itu di ini di tulisannya kita juga kasih yang ini kan fontnya sangat-sangat bold ya. Kita besarin teksnya dulu. Teksnya jadi 6 XL. Terus kita jadiin dia sangat-sangat bold. Berarti font extra bold. Iya. Terus setelah kita kasih extra bold, kita juga mau kasih apa? Ini sama yang di bawahnya. Berarti padding button supaya dia nggak terlalu dempet. Tapi tunggu, coba dia dempet dulu. Coba kasih 0 dulu ya. Ini kita kasih kelas. Nanti cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah nggak usah. Kelas karena dia kayak bagian ini di bawahnya berarti XL-nya lebih kecil ukurannya. Terus fontnya kita coba extra bold juga. Coba semi bold. Coba
ininya tetap 4 tapi dia bold aja. Nanti juga sih daripada ini ya. Bagus nggak ya? Pikir dulu. Kita coba kasih nilai dulu kelas. Pas di sini kasih X nya jangan XL, LG aja. Kalau X ya. Wis, bagus. Ini ya. Kita kasih apa ya bagusnya? Ini kita coba kasih PY. PY berarti atas bawah. Yang ini juga coba kasih PY. PY. Bagus nggak ya? Coba kurangi jadi 3. Atau medium. Cantik. Apa sih? Ya, cantik ya. Memory speaks and hope endures. Cantik sih. Terus di sini buttonnya kita coba pakai yang ini aja dulu ya. Kita mau ngasih button ini explore story sama support. Berarti kita bikin div lagi yang khusus untuk button. Di sini ada 2, jadi berarti A. Yang pertama di sini apa sih? Explore stories. Yang kedua hanya support. Perempuan. Terus ref-nya kita kasih ini aja dulu karena belum ada. Terus di sini kasih kelas. Kita kasih backgroundnya warna apa ya? Yang hijau, nggak ada hijau. Nice. Nih background ini aja. Sudah cantik. Nanti kita kasih rounded. Ini harus PX dulu 6, PY 4. PY 3. Cantik. Kayaknya tulisannya perlu kita kasih indeng, kasih
Coba kita kasih teks medium, font ya, font medium. Ya. Terus bikin dia agak bulat, berarti kita kasih rounded XL. Oh tidak, dan as tadi berapa? 3 XL. Oh, nanti terus shadownya MD, terus hovernya ini code-nya ya. Cantik lah. Terus biar dia nggak mepet, harusnya dikasih P, padahal P nya udah itu P Y M Y, berarti biar dia nggak mepet dengan yang di atas. M Y nya coba kasih 5, kurang, kasih 10. Kok nggak kelihatan apa? M nya kasih 20. Atau nanti di div kita coba ini, ada aja lah. Terus di bagian bawahnya juga aku samain aja, cuman nanti di backgroundnya yang aku bedain. Background di sini aku kasih warna merah di besarnya tidak sama. Kita harusnya kasih max width nggak sih? Dulu nggak kelihatan sedikit pun. LG nggak kelihatan juga kelihatan. Oh, warna ini covernya nggak mungkin itu. Nggak nampak covernya. Nah, terus apa ya, di define aja lah, coba kita kasih plus, terus kita kasih di sininya apa ya, oh ya, biar cantik kita kasih flex dulu. Terus justify-nya center kita kasih juga di sini gap 2 4 2 4 coba. Remember it speaks and hope endures. Dah dulu. Apanya ya yang bagus itu? Pikir dulu. Udahlah, nanti juga nya. Coba kita kurangi, dia bukan hakmu. Nah, tidak, nggak terlalu gede banget. Remember skip fix. Gak ada banget. Hambar aja lah. Remember space.
Carinya yang lebih cantik. Udahlah. Oke, sampai sini dulu guys.